Hampir 1 tahun sejak perceraian itu, Alia masih bisa mengingat dengan jelas malam di mana ia mengemasi barang-barangnya dan pergi dari rumah yang dulu ia bangun bersama Raka. Saat itu hatinya hancur, tapi sekarang ia mulai melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Hari-hari pertamanya setelah perceraian penuh dengan kesendirian. Bukan hanya karena ia kehilangan suami, tetapi juga karena ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Setiap sudut kota ini mengingatkannya pada Raka. Kafe tempat mereka sering sarapan, toko buku tempat mereka berbagi cerita, bahkan kamar tidur yang dulu menjadi saksi janji-janji manis yang kini tak ada artinya. Namun, seiring waktu berlalu, ia belajar untuk berdamai dengan luka-lukanya. Ia menata ulang hidupnya, fokus pada butik yang ia rintis, dan perlahan mulai membangun kebahagiaan baru yang tidak bergantung pada siapapun. Hingga hari itu tiba, hari di mana ia bertemu dengan Raka lagi di sebuah kafe. Raka yang dulu ia pikir akan menjadi rumah selamanya, kini hanya menjadi bagian dari masa lalu. Dan kali ini, ia benar-benar siap melepaskan semuanya. Beberapa minggu setelah pertemuannya dengan Raka, Alia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dulu, hanya dengan mendengar namanya saja sudah cukup membuat dadanya sesak. Dulu, ia sering bertanya-tanya, apakah Raka menyesal? Apakah pria itu bahagia dengan Dinda? Atau apakah pengkhianatan mereka berbuah manis? Tapi sekarang, ia tidak peduli lagi. Pertemuan itu justru memberinya kelegaan yang selama ini tidak ia sadari. Ia menyadari bahwa Raka adalah bagian dari masa lalu, bagian dari kisah hidupnya yang sudah selesai. Ia tidak lagi menyesali apa yang terjadi, tidak lagi bertanya-tanya, mengapa harus aku? Atau apa yang kurang dariku? Karena kini, ia mengerti. Tidak ada yang kurang darinya. Hanya saja, cinta yang ia perjuangkan selama ini memang bukan untuknya. Hari-hari Alia dipenuhi dengan kerja keras, ambisi, dan pertemanan baru. Namun, satu hal yang tidak bisa ia pungkiri adalah kehadiran Ray. Ray adalah pria yang ia kenal dari urusan bisnis. Awalnya, Alia hanya menganggapnya sebagai rekan kerja, seseorang yang profesional dan tegas. Tetapi perlahan-lahan, ia mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Ray selalu ada, tidak dengan cara yang menekan, tidak dengan cara yang memaksa, tetapi cukup untuk membuatnya merasa bahwa ia tidak sendirian. Ia mengingat bagaimana pria itu selalu mendengarkan ceritanya, bagaimana ia tidak pernah bosan mendukung setiap langkahnya. Dan suatu hari, Alia sadar bahwa ia mulai menunggu pesan dari Ray di pagi hari. Ia mulai menantikan kebersamaan mereka, mulai merasa nyaman ketika pria itu ada di sekitarnya. Tetapi, ia juga takut. Takut untuk jatuh cinta lagi. Takut jika luka lama akan terulang kembali. Ray seolah mengerti keraguannya. "Aku nggak akan memaksamu, Alia," katanya suatu malam saat mereka duduk berdua di pinggir pantai setelah acara bisnis. "Kamu sudah cukup menderita karena cinta. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini. Kapanpun kamu siap." Alia menatap pria itu dalam-dalam. Mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia percaya bahwa cinta tidak harus menyakitkan. Cinta yang sesungguhnya tidak membuat seseorang merasa terjebak atau tersiksa. Cinta seharusnya terasa ringan. Dan bersama Ray, untuk pertama kalinya, ia merasa seperti pulang. Suatu sore, Alia sedang berjalan di sebuah pusat perbelanjaan ketika tiba-tiba ia melihat sosok yang tak asing. Dinda, adik kandungnya. Wanita yang dulu merebut suaminya, yang dulu menghancurkan rumah tangganya. Dinda kini tampak sangat berbeda. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini terlihat acak-acakan. Matanya cekung dan wajahnya penuh kelelahan. Alia ingin berbalik dan pergi, tetapi sebelum ia sempat melangkah,
Dinda lebih dulu menyadari kehadirannya. "Kak." Suara itu terdengar rapuh, jauh berbeda dengan sosok angkuh yang dulu Alia kenal. Alia diam. Aku minta maaf." Suara Dinda bergetar, air mata mulai menggenangi matanya. "Aku tahu aku nggak pantas dimaafkan, tapi aku benar-benar menyesal, Kak." Alia masih diam, tetapi hatinya tidak lagi terasa sakit seperti dulu. "Aku dan Raka tidak bersama lagi," lanjut Dinda. Dia bukan seperti yang aku bayangkan, Kak. Aku pikir dia akan mencintaiku seperti dia mencintaimu dulu, tapi ternyata dia hanya menjadikan aku pelariannya. Alia menarik napas dalam-dalam. "Aku sudah memaafkanmu, Din," katanya akhirnya. "Tapi memaafkan bukan berarti aku bisa melupakan semuanya." Dinda menunduk, terlihat menyesali semua yang terjadi. Alia tidak tahu apakah Dinda benar-benar menyesal atau hanya merasa kesepian setelah kehilangan Raka. Tapi satu hal yang ia tahu dengan pasti adalah bahwa ia tidak perlu lagi menyimpan kebencian di dalam hatinya. Ia sudah selesai dengan masa lalu. Kini, ia hanya ingin fokus pada masa depannya sendiri. Beberapa bulan setelah pertemuannya dengan Dinda, Alia semakin yakin dengan pilihannya. Ia sudah lelah berlari dari perasaannya sendiri. Ia sudah cukup menyembuhkan luka-lukanya. Dan kini, ia siap untuk membuka hati. Malam itu, di sebuah taman kecil di dekat butik miliknya, Alia dan Ray duduk berdampingan. "Aku ingin bertanya sesuatu," kata Ray tiba-tiba. Alia menoleh, menatap pria itu dengan penasaran. "Kamu sudah bahagia sekarang?" tanyanya lembut. Alia terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Iya," jawabnya dengan mantap. "Aku sudah bahagia." Ray tersenyum kecil. "Kalau begitu, aku ingin jadi bagian dari kebahagiaan itu. Kalau kamu mengizinkan." Alia tidak langsung menjawab. Ia memandang pria itu lama, mengingat semua yang telah mereka lalui bersama. Dan kali ini, ia tidak ragu lagi. "Iya, Ray," katanya akhirnya, matanya berbinar penuh harapan. "Aku mengizinkan." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia merasa benar-benar utuh. Tidak ada lagi luka, tidak ada lagi kesedihan, hanya ada cinta yang tulus, yang datang di waktu yang tepat. Dan kali ini, ia tahu bahwa ia telah memilih dengan benar. Hari-hari Alia bersama Ray semakin indah. Setiap pagi, ada pesan manis yang menunggunya. Setiap malam, ada suara lembut yang menemaninya sebelum tidur. Namun, meskipun segalanya terlihat sempurna, ada sesuatu yang terus menghantui pikiran Alia. Bayang-bayang luka masa lalunya. Cinta pertama yang berakhir dengan pengkhianatan masih menyisakan bekas yang dalam. Ia berusaha menikmati kebahagiaannya bersama Ray, tetapi ada saat-saat di mana pikirannya dipenuhi ketakutan. Bagaimana jika ini semua hanya sementara? Bagaimana jika Ray juga akan mengkhianatinya suatu hari nanti? Alia mulai menjaga jarak tanpa ia sadari. Ia tidak lagi membalas pesan secepat dulu. Ia mulai menolak ajakan bertemu dengan alasan sibuk. Ia mulai takut untuk terlalu mencintai. Ray, yang awalnya mencoba memahami, lama-lama mulai merasakan perubahan ini. Sampai akhirnya, suatu malam, Ray memutuskan untuk menanyakan langsung. "Alia, kamu kenapa?" tanyanya ketika mereka sedang duduk di taman. "Aku merasa kamu menjauh dariku." Alia menunduk, hatinya terasa berat. Aku tidak ingin terlalu berharap, Ray." Ray menatapnya dalam. "Kenapa?" Alia menghela napas. "Karena aku takut, Ray. Aku takut kalau aku mencintaimu terlalu dalam. Lalu akhirnya aku hanya akan ditinggalkan lagi." Ray terdiam sejenak sebelum akhirnya tersenyum kecil. "Alia,
Aku bukan Raka. Alia mendongak, matanya bertemu dengan mata Ray yang penuh ketulusan. Aku nggak bisa menjanjikan bahwa kita tidak akan pernah bertengkar atau menghadapi masalah, lanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak akan pernah menyakitimu seperti dia. Alia ingin mempercayai kata-kata itu. Namun, luka lama memang sulit sembuh begitu saja. Dan tanpa mereka sadari, ada seseorang yang sedang mengintai dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan hubungan mereka. Sementara Alia berjuang dengan ketakutannya, Dinda masih menyimpan dendam. Sejak kejatuhannya, ia merasa semua orang meninggalkannya, keluarga kecewa, teman-teman menjauh, dan hidupnya terasa hancur. Dan sekarang, melihat Alia bahagia dengan Ray, kemarahan Dinda semakin membara. Kenapa Alia yang mendapatkan akhir bahagia? Kenapa setelah semua yang terjadi, justru dirinya yang harus menderita? Dinda merasa dunia ini tidak adil. Ia tidak bisa membiarkan Alia mendapatkan kebahagiaan dengan mudah. Jika ia tidak bisa bahagia, maka Alia juga harus merasakan penderitaan yang sama. Dan cara terbaik untuk menghancurkan Alia adalah dengan memisahkannya dari Ray. Dinda mulai menyelidiki kehidupan Ray. Ia mencari tahu lebih banyak tentang pria itu, latar belakangnya, dan siapa saja yang pernah ada dalam hidupnya. Sampai akhirnya, ia menemukan sesuatu yang menarik. Sebuah nama yang bisa menjadi senjatanya Tasya. Tasya adalah mantan tunangan Ray. Dinda mendapatkan informasi bahwa Ray pernah bertunangan dengan seorang wanita kaya bernama Tasya. Tetapi pertunangan itu berakhir karena Ray lebih memilih mengejar mimpinya sendiri dibanding mengikuti kehendak keluarga Tasya yang penuh aturan. Yang lebih menarik lagi, Tasya masih menyimpan sakit hati. Ini adalah celah yang sempurna. Dinda menemui Tasya di sebuah kafe dengan senyum licik di wajahnya. Aku dengar kamu pernah bertunangan dengan Ray, kata Dinda memancing pembicaraan. Tasya menegang. Iya, kenapa? Dinda tersenyum miring. Apa kamu tahu kalau sekarang Ray sudah punya pacar baru? Tasya terdiam. Dan lebih menyakitkannya lagi, Dinda melanjutkan. Perempuan itu adalah kakakku Alia. Ekspresi Tasya berubah. Kamu tahu apa yang lebih menyakitkan? Lanjut Dinda dengan suara penuh racun. Dia tidak hanya merebut Ray darimu, tapi juga berpura-pura sebagai wanita yang paling menderita di dunia. Tasya mengepalkan tangannya. Apa kamu ingin membalas dendam? Dinda berbisik. Tasya menatapnya penuh amarah. Apa rencanamu? Dinda tersenyum penuh kemenangan. Pisahkan mereka. Beberapa hari kemudian, Alia menerima sebuah pesan anonim. Kamu pikir Ray benar-benar mencintaimu? Jangan terlalu percaya. Dia hanya menjadikanmu pelarian. Alia mengabaikannya. Tetapi kemudian, pesan lain datang. Tanyakan pada Ray tentang Tasya. Dia belum benar-benar melupakan mantannya. Alia mulai merasa gelisah. Ia memang pernah mendengar tentang Tasya, tetapi Ray tidak pernah membicarakannya secara detail. Apakah benar Ray belum move on? Apakah Ray hanya menggunakannya untuk melupakan wanita lain? Hatinya mulai dipenuhi keraguan. Dan inilah yang diinginkan Dinda. Ia ingin Alia mulai meragukan Ray. Ia ingin Alia mulai menciptakan konflik dalam hubungannya sendiri. Dan perlahan-lahan, rencananya mulai berjalan. Suatu malam, Alia memutuskan untuk menemui Ray. Mereka bertemu di sebuah kafe, dan meskipun Ray terlihat seperti biasa, Alia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Alia menatap Ray, lalu mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya. Ray, siapa Tasya? Ray terkejut. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan itu? Aku hanya ingin tahu, kata Alia pelan. Apakah kamu masih memiliki perasaan padanya? Ray menghela napas, menyadari bahwa ada seseorang yang telah menanamkan keraguan di hati Alia. Alia, dengarkan aku baik-baik.
katanya dengan nada serius. Tasya adalah masa laluku. Aku memilih meninggalkannya karena aku ingin hidupku sendiri, bukan dikendalikan oleh keluarganya. Itu keputusan yang aku buat jauh sebelum aku bertemu denganmu. Tapi, Alia menggigit bibirnya. Kenapa aku merasa kamu menyembunyikan sesuatu? Apa yang aku sembunyikan? Ray menatapnya. Alia ingin percaya, tetapi pikirannya kacau. Pesan-pesan anonim yang ia terima, perasaan tidak tenang yang terus menghantuinya, semua itu membuatnya ragu. Dan sebelum Ray bisa berkata apa-apa lagi, seseorang datang menghampiri meja mereka. Seorang wanita cantik dengan ekspresi dingin Tasya. "Ray," kata Tasya sambil tersenyum tipis, "kita sudah lama tidak bertemu." Dada Alia terasa sesak saat melihat bagaimana ekspresi Ray berubah seketika. Ada keterkejutan di matanya. Dan itu cukup untuk membuat Alia semakin meragukan segalanya. Alia duduk di sudut sebuah kafe kecil yang sepi. Matanya kosong menatap cangkir kopi yang sudah dingin di hadapannya. Tangannya gemetar, pikirannya masih dipenuhi emosi yang tak menentu. Marah, kecewa, bingung, dan sakit hati yang belum reda. Di seberangnya, Tasya duduk dengan gelisah. Wajahnya tampak bimbang, seolah sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. "Aku minta maaf Alia," Tasya akhirnya bersuara dengan suara pelan, hampir berbisik. "Aku tidak seharusnya membiarkan semua ini terjadi." Alia mendongak, tatapannya tajam menusuk. "Maksudmu apa?" Tasya menghela napas panjang sebelum mengeluarkan ponselnya. Ia menelusuri beberapa pesan lalu memperlihatkannya kepada Alia. "Ada sesuatu yang harus kamu lihat." Alia menerima ponsel itu dengan ragu. Matanya membesar saat membaca isi pesan yang terpampang di layar. Alia tidak pantas untuk Ray. Dia hanya memanfaatkan Ray. Kamu harus membuktikan bahwa kamu lebih baik darinya. Alia hanya pura-pura mencintai Ray. Dia hanya butuh tempat bersandar setelah perceraiannya. Jika kamu ingin Ray kembali, sekaranglah waktunya. Jantung Alia berdegup kencang. Siapa yang mengirimkan ini? Suaranya nyaris bergetar. Tasya menunduk, menggigit bibirnya sebelum berbisik, "Dinda." Alia merasakan sesuatu yang panas menjalar ke seluruh tubuhnya, amarah yang begitu mendidih. "Dinda," gumamnya, nyaris tak percaya. "Kenapa?" Tasya menatap Alia dengan rasa bersalah. "Aku tidak tahu awalnya. Dinda mendatangiku dan meyakinkanku bahwa Ray masih mencintaiku. Dia bilang, kamu tidak benar-benar mencintainya, dan bahwa Ray hanya kasihan padamu. Aku bodoh. Aku mempercayainya." Alia menggenggam erat ponsel di tangannya. Napasnya memburu. "Jadi, semua ini permainan Dinda? Semua kesalahpahaman yang terjadi antara dirinya dan Ray, semua ini telah diatur?" Tasya menatap Alia dengan mata berkaca-kaca. "Aku sungguh menyesal Alia. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin tahu apakah Ray benar-benar masih mencintaiku. Tapi aku sadar aku telah melakukan kesalahan besar." Alia menutup matanya, berusaha menenangkan amarah yang membuncah di dalam dirinya. "Dinda," gumamnya, "aku tidak akan membiarkan ini begitu saja." Alia tidak membuang waktu. Malam itu juga ia pergi ke apartemen Dinda tanpa pemberitahuan. Tangannya mengepal saat ia berdiri di depan pintu, lalu mengetuk dengan keras. Tak lama kemudian Dinda membuka pintu dengan senyum tipis. "Alia," ujarnya pura-pura terkejut. "Tumben datang malam-malam, ada apa?" Alia menatapnya tajam. "Aku tahu semua yang kamu lakukan." Dinda mengangkat alis, masih memasang ekspresi polosnya. "Apa maksudmu?" "Jangan berpura-pura.
Alia mendesis. Aku tahu kau yang mengirim pesan ke Tasya. Aku tahu kau yang mencoba memisahkan aku dan Ray. Wajah Dinda berubah. Senyum liciknya perlahan muncul. Ia menyilangkan tangan di depan dada, kini tidak lagi berusaha berpura-pura. Jadi, akhirnya kamu tahu juga, gumamnya santai. Tapi, terlambat, bukan? Alia menahan napas, matanya berkilat marah. Kenapa kau melakukan ini? Dinda tertawa pelan, lalu menatap Alia dengan sinis. Kamu benar-benar tidak tahu ya? Alia mengerutkan kening. Dinda melangkah mendekat, berbisik di telinganya. Karena aku mencintai Ray, Alia. Sejak dulu. Alia membelalakan mata. Aku mencintainya sebelum kamu datang, lanjut Dinda. Aku selalu ada di sisinya, tapi dia tak pernah melihatku. Lalu kamu muncul, dengan segala luka dan penderitaanmu, dan tiba-tiba Ray jatuh cinta padamu. Tidak adil, bukan? Alia merasakan tubuhnya melemah. Jadi ini alasannya? Ini semua karena cinta Dinda yang bertepuk sebelah tangan? Kamu pikir aku akan diam saja melihat kalian bahagia? Lanjut Dinda dengan nada penuh kebencian. Aku akan melakukan apapun untuk memastikan Ray tidak pernah memilihmu. Alia mengepalkan tangannya. Kamu jahat, Dinda. Kamu bukan hanya menghancurkan aku, tapi juga Ray. Dinda tertawa. Ray akan baik-baik saja. Lagi pula sekarang dia sudah kehilangan kepercayaan padamu, kan? Alia menggeleng pelan. Tidak, Dinda, kamu salah. Kini Dinda yang tampak ragu. Apa maksudmu? Alia menarik napas dalam. Aku akan membuat semuanya jelas. Aku akan bicara pada Ray. Senyum Dinda menghilang. Wajahnya berubah menjadi ketakutan. Kamu tidak akan bisa membalikan keadaan, Alia. Katanya, suaranya bergetar. Alia menatapnya tajam. Kita lihat saja. Keesokan harinya, Alia menemui Ray. Ray tampak kelelahan, matanya merah, seolah ia tidak tidur semalaman. Ketika ia melihat Alia, sorot matanya penuh dengan luka dan harapan yang hampir padam. Alia, suaranya serak. Alia menelan ludah, lalu maju mendekat. Aku tahu semuanya sekarang, Ray. Mata Ray menatapnya dengan penuh tanda tanya. Aku tahu Dinda yang menjebak kita, lanjut Alia. Aku tahu dia yang mengirim pesan ke Tasya untuk membuatku salah paham. Semua ini rencananya. Ray mengerutkan kening. Dinda? Alia mengangguk. Dia mencintaimu, Ray. Dia tidak bisa menerima bahwa kamu memilihku. Ray terdiam. Perlahan, semua potongan teka-teki di kepalanya mulai tersambung. Alia, suara Ray bergetar. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Aku bersumpah, aku tidak pernah berpikir untuk kembali ke Tasya. Alia menatapnya dalam-dalam. Aku tahu. Ray menghela napas panjang. Ada kelegaan yang terpancar di wajahnya, tetapi juga kesedihan. Apa kamu masih percaya padaku? Tanyanya lirih. Alia tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Ia tahu butuh waktu untuk menyembuhkan luka ini, tapi ia juga tahu bahwa cinta mereka terlalu kuat untuk dihancurkan oleh kebohongan. Aku ingin mempercayaimu, Ray, katanya pelan. Tapi, beri aku waktu. Ray mengangguk. Aku akan menunggu. Berapa lama pun itu. Mereka saling menatap, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia merasakan harapan. Mungkin, cinta mereka masih bisa diselamatkan. Dinda berjalan sendirian di lorong rumah sakit dengan langkah gontai. Matanya merah dan sembab setelah menangis semalaman. Semua rencananya telah gagal. Semua kebohongan yang ia susun dengan rapi akhirnya runtuh.
Ia telah kehilangan segalanya, Ray, Alia, dan bahkan harga dirinya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu ruangan tempat ibunya dirawat. Seorang wanita tua yang kurus dan lemah terbaring di ranjang. Alat-alat medis terpasang di tubuhnya. "Ibu," suara Dinda parau. Wanita itu menoleh, menatap putrinya dengan mata yang penuh luka dan kecewa. "Dinda, apa yang sudah kamu lakukan?" Dinda terisak. "Aku hanya ingin bahagia, Bu. Aku hanya ingin hidupku tidak selalu kalah dari Alia." Sang ibu menatapnya lama. "Dan karena itu kamu rela menghancurkan rumah tangga orang lain?" Dinda menggeleng keras. "Aku tidak berniat menghancurkan. Aku hanya ingin dia pergi dari Ray." Sang ibu menarik napas panjang, seolah menahan sakit, bukan hanya dari penyakitnya, tapi juga dari kenyataan bahwa putrinya telah tersesat jauh. "Karma tidak pernah salah alamat, Nak." Suara ibunya melemah. "Cepat atau lambat, semuanya akan kembali padamu." Dinda jatuh berlutut di lantai, menangis terseduh-seduh. Ia ingin menebus kesalahannya, tapi semuanya sudah terlambat. Sementara itu Alia duduk di tepi ranjangnya, menatap hampa keluar jendela. Malam terasa begitu sunyi, seolah seluruh dunia telah bersekongkol untuk meninggalkannya sendiri dalam penderitaan ini. Ray telah berulang kali meminta maaf, bersumpah bahwa ia tidak pernah menyentuh Dinda, bahwa semua ini hanyalah manipulasi belaka. Tapi bagi Alia, luka yang ditorehkan begitu dalam. Setiap kali ia mengingat bagaimana Ray dan Dinda pernah berdua di belakangnya, meskipun tanpa cinta, ia tetap merasa dikhianati. Cinta yang dulu ia banggakan, kini terasa seperti beban yang menyiksa. Saat pikirannya semakin larut dalam kesedihan, ponselnya bergetar. Ray menelepon. Alia menatap layar itu lama, sebelum akhirnya ia menekan tombol tolak. Untuk saat ini, ia belum siap. Ray duduk di dalam mobilnya, menatap layar ponselnya yang baru saja ditutup oleh Alia. Dadanya terasa sesak. Ia telah mencoba segalanya untuk membuat Alia percaya padanya lagi, tapi sepertinya luka itu terlalu dalam untuk bisa disembuhkan. Ia memukul setir mobil dengan frustrasi. "Alia, aku mencintaimu," bisiknya pelan, tapi tidak ada yang bisa mendengar selain dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba, brak! Sebuah mobil dari arah berlawanan menghantam mobilnya dengan keras. Suara dentuman, kaca pecah, dan teriakan orang-orang memenuhi udara. Darah mengalir di pelipis Ray. Pandangannya mulai kabur, napasnya berat, dan sebelum segalanya menjadi gelap, hanya satu nama yang terlintas dalam pikirannya: Alia. Berita kecelakaan Ray menyebar dengan cepat. Alia yang awalnya menolak menemui Ray, kini berdiri di depan ruang ICU dengan tangan gemetar. "Ray!" Suaranya bergetar saat melihat tubuh pria itu penuh dengan perban dan alat-alat medis. Dokter mengatakan bahwa kemungkinan Ray selamat sangat kecil. Benturan di kepalanya terlalu parah, dan mereka tidak tahu apakah Ray bisa sadar kembali. Alia jatuh berlutut di lantai. Air mata yang ia tahan akhirnya jatuh tanpa henti. "Ray, jangan pergi," bisiknya. "Aku masih mencintaimu." Hari demi hari berlalu, dan Ray tetap tidak sadarkan diri. Alia tetap berada di sisinya, menggenggam tangannya, berbicara padanya setiap hari, berharap keajaiban akan datang. Dan akhirnya pada suatu pagi yang tenang, ketika sinar matahari menembus jendela rumah sakit, jari Ray bergerak, kelopak matanya perlahan terbuka. Dan saat ia melihat Alia yang menangis di sampingnya, senyum lemah terukir di wajahnya. "Kamu masih di sini?"
Suaranya serak. Alia mengangguk cepat, menangis semakin deras. Aku tidak akan pergi kemanapun. Ray mengangkat tangannya yang lemah, menyentuh wajah Alia dengan lembut. Aku takut kehilanganmu. Alia tersenyum di antara tangisnya. Kamu tidak akan pernah kehilangan aku lagi. Dan di saat itu, tanpa kata-kata lagi, mereka tahu bahwa ini adalah awal yang baru. Mereka telah melewati badai terburuk dalam hidup mereka. Dan meskipun luka itu tidak akan hilang begitu saja, mereka siap untuk menyembuhkannya bersama. Akhir yang bahagia bukanlah tentang sempurna, tetapi tentang memilih untuk tetap bersama meski segalanya telah hancur.